Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 Sistem Informasi Manajemen, yaitu pengembangan sistem. Nah, yang pertama yaitu sistem manajemen basis data. Dalam sistem manajemen basis data terdapat beberapa jenjang, yaitu yang pertama ada paling bawah yaitu karakter. Kemudian karakter tersebut diubah menjadi file data, lalu file data direkod menjadi sebuah file. File tersebut lalu digunakan untuk membuat database. Database sendiri yaitu kumpulan data yang berada di bawah kendali software sistem manajemen basis data. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Baik manajer maupun para pengembang sistem dapat menerapkan pendekatan sistem ketika memecahkan masalah. Pendekatan sistem yaitu yang pertama ada persiapan. Untuk persiapan, kita harus mengenali sistem perusahaan, kemudian definisi. Untuk setiap sistem, didefinisikan subsistem dengan langkah-langkah kerjanya. Solusi, identifikasi solusi, evaluasi memilih solusi terbaik, kemudian mengimplementasi dan menindaklanjuti. Setelah itu, urutan langkah pendekatan sistem. Yang pertama yaitu tahap 1, upaya persiapan. Di upaya persiapan sendiri, step pertama yaitu ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Kemudian yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Setelah itu, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya yaitu tahap kedua. Di tahap kedua adalah upaya definisi. Di upaya definisi sendiri itu yang pertama ada melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, kemudian menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Dalam tahap 3 yaitu upaya solusi. Upaya yang pertama yaitu ada mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, kemudian mengevaluasi solusi tersebut, lalu memilih solusi yang paling terbaik, kemudian mengimplementasikan solusi tersebut. Yang terakhir yaitu memastikan solusi tersebut efektif. Nah, ini merupakan bagian dari analisis sistem. Lalu siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Development Cycle adalah pengaplikasian dari pendekatan sistem dalam pengembangan suatu sistem informasi. SLC yang pertama yaitu ada tradisional. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama perencanaan, kemudian menganalisis, lalu mendesain, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya yaitu prototyping. Prototype suatu persepsi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Jenis prototype yaitu yang pertama ada prototype evolusioner, akan terus disempurnakan sehingga memiliki seluruh fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian prototipe persyaratan dikembangkan ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang diinginkan, sehingga prototipe ini berisi syarat-syarat fungsional dari sistem baru. Nah, ini merupakan dari prototipe pengembangan evolusioner. Yang pertama ada mengidentifikasi pengguna, lalu mengembangkan prototipe, kemudian menentukan apakah prototipe tersebut dapat diterima, lalu menggunakan prototipe tersebut. Yang ini adalah prototipe persyaratan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, lalu mengembangkan prototipe, lalu prototipe apakah dapat diterima, kemudian mengembangkan kode operasional sistem, lalu menguji sistem tersebut. Setelah itu mengetes lagi apakah sistem tersebut dapat diterima. Yang terakhir yaitu menggunakan sistem tersebut. Rapid Application Development atau RAD. RAD atau pengembangan aplikasi cepat adalah siklus hidup pengembangan sistem yang ditujukan untuk menghasilkan sistem secara cepat tanpa mengorbankan kualitas. RAD berbeda dengan SDLC tradisional, di mana keterlibatan pengguna lebih banyak dibanding pengembangan sistem informasi. Pengembangan berfase atau past development adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah investigasi awal, kemudian analisis, lalu desain, kemudian konstruksi awal, konstruksi akhir,
Yang terakhir yaitu pengujian dan pemasangan sistem. Metode ini adalah kombinasi DLC tradisional, prototyping, dan RAD. Tahap investigasi awal, pengembangan sistem dan pengguna. Mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya, kemudian mendefinisikan tujuan, hambatan, risiko, dan ruang lingkup sistem baru. Mengevaluasi proyek maupun kelayakan sistem. Membagi sistem menjadi subsistem, mendapatkan umpan balik pengguna. Tahap analisis. Pengembang menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk tiap modul sistem, mendokumentasikan hasil-hasil dalam bentuk model-model proses, data, dan objek. Kemudian tahap desain. Pengembang merancang komponen dan antarmuka dengan sistem lain untuk setiap modul sistem yang baru, mendokumentasikan desain dengan menggunakan teknik pemodelan. Tahap konstruksi awal. Pengembang membuat dan menguji software dan data untuk setiap modul sistem, mendapatkan umpan balik dari pengguna. Tahap konstruksi akhir, yaitu pengembang mengintegrasikan modul menjadi sistem yang lengkap, menguji beserta dengan data-datanya, hardware yang dibutuhkan dibeli dan diuji, pengguna dilatih. Tahap pengujian dan pemasangan sistem, yaitu pengembang melaksanakan uji sistem yang mencakup software dan data, hardware, fasilitas pengguna, dan prosedur. Komponen dipasang dan diuji penerimaan pengguna. Desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis yaitu proses pengerjaan ulang sistem. Biasa dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Dua teknik, yang pertama adalah rekayasa terbalik, menganalisa sistem yang telah ada untuk memahami sebuah sistem agar dapat melakukan perubahan, tidak mengubah fungsi dari suatu sistem. Rekayasa ulang, yaitu re-engineering, merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsinya. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.